Saya dikecam kanan-kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Jadi saya sebenarnya kagum dengan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Tapi saya mempertanyakan manfaatnya. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk menghafalkan isi Al-Quran. Saya sebagai Muslim tentu saja hafal sejumlah surat Al-Quran yang saya gunakan terutama ketika saya sholat. Tapi ya tentu saja tidak perlu seluruh isi Al-Quran saya hafal. Dan tidak benarlah kalau dikatakan Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Pak Holil yang budiman yang hafal Al-Quran itu sangat sedikit jumlahnya. Menghafal 6.236 ayat itu susah setengah mati. Dalam hidup saya hanya mengenal satu orang yang bisa hafal 6.236 ayat Al-Quran, yaitu Kumailah. Dan dia pun sekarang merasa bahwa apa yang dilakukannya sejak kecil itu tidak bermanfaat. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Saya Muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Maksud saya begini, hafiz atau penghafal Al-Quran lahir dalam konteks masyarakat yang perkembangan teknologinya masih terbatas. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Ayat-ayat Allah itu tidak langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat disampaikan dulu kepada malaikat Jibril, Jibril kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya tidak sekaligus satu buku. Diturunkannya secara bertahap. Misalnya hari ini diturunkan 5 ayat, minggu depan sekian ayat, bulan depan lagi sekian ayat, dan seterusnya sampai 22 tahun. Dan kabarnya Nabi Muhammad ini buta huruf. Dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau saja Al-Quran diturunkan di abad 21 ini, mungkin prosesnya akan jauh lebih sederhana. Nabi Muhammad mungkin akan merekam saja pernyataan Jibril melalui sarana elektronik seperti smartphone misalnya. Tapi masalahnya Al-Quran itu kan turun di abad ke-7 dan Nabi buta huruf. Jadi ketika dia memperoleh rangkaian ayat dari Jibril, itu harus dia hafalkan kata per kata. Sesudah menerima ayat-ayat itu, Nabi Muhammad akan menemui sahabat-sahabatnya. Kepada mereka dia sampaikan kabar bahwa dia baru saja mendapat ayat-ayat baru. Ayat-ayat Allah yang dibawa Nabi itu kemudian disalin seadanya di berbagai medium darurat yang ada, misalnya di kulit binatang, di daun, di batu, di batang kayu, dan sebagainya. Selain itu, ada pula orang-orang yang dipilih menjadi penghafal ayat-ayat Al-Quran, yang bisa jadi juga buta huruf. Mereka inilah yang disebut sebagai hafiz Al-Quran. Para penghafal Quran kemudian menyampaikannya pada teman-temannya yang lain, sehingga semakin banyak penghafal Al-Quran. Dalam proses penyebaran Islam ke berbagai wilayah lain di luar Mekah dan Madinah, hafiz berperan penting sebagai orang-orang yang bisa dijadikan sumber referensi tentang ayat Al-Quran. Tapi kemudian perubahan terjadi. Mula-mula Nabi Muhammad meninggal. Kemudian karena perang demi perang yang terjadi, banyak hafiz yang juga meninggal. Jumlah hafiz itu menjadi menyusut. Saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.